Halo semuanya, selamat datang di Kelana Talk Show. Karena setiap yang berkelana Pasti berbuah cerita. akan menemani kalian penonton di rumah selama... Beberapa menit ke depan dan mungkin selamanya juga bisa, Win. Gimana Gus? Selamanya? Selamanya? Iya. Emang lu setia Gus? Gue sih akhir-akhir ini nggak setia ya. Karena perubahan cuaca, jadi perubahan hati juga. Tapi kalau buat penonton di rumah, pastinya akan selama-lamanya. Yes. Itu prinsip dalam hati kita sih. Nah, Penonton adalah nomor satu. penonton adalah raja. Kalau misalkan dirobek nih, tulisannya ada penonton. Keterlaluan kalau itu Gus. Keterlaluan ya? Kabar gimana Gus? Sehat? Alhamdulillah baik. Gimana Wil kabarnya? Kalau jawab baik itu bohong Gus. Terus yang benar apa nih? Ya udah jawab baik aja, tapi Baik. aslinya bohong itu. Masih bohong. Baru Nggak boleh, nggak baik-baik bohong aja. itu dosa. Lu jawab baik tadi bohong nggak? Ada bohongnya, ada enggaknya sih. Bohong, nggak mungkin. Semua orang tuh pasti nggak baik-baik aja. Udah Wil tanpa basa-basi daripada kita ngomongin Bentar, bohong kita sapa dulu kru Kelana Talk Show. yang ada di belakang kamera. Iya, semuanya halo. Halo Teman-teman, semuanya. semangat. Coba lihat Gus. Apa nih Wil? Zalno Gus. Kamera tolong dong, shoot ke Zalno. Rambut baru Gus. Tahun baru, Rambut baru. Tahu nggak Gus, dia dulu kerjanya apa sebelum jadi kru Kelana? Emang apaan Wil? Dia dulu pemandu goyang Bang Jali. Coba lihat, sekarang ngamatin kamera sambil goyang Bang Jali. Berarti udah pro player gini ya? Coba dong goyangnya Mas. Udah banyak basa-basi Gus. Oh, udah banyak bahasa kita. Kesempatan kali ini kita mau ngundang siapa sih Gus? Boleh jelasin dikit dulu? Seorang pemuda yang tentunya tidak menganggur. Pasti. Tentunya punya usaha di bidang perkopian. Dan itu bisa memotivasi Kalian penonton. semua yang di rumah, Yes. anak-anak muda yang mungkin sekarang bingung mau ngapain, nanti bisa dapat motivasi atau pengalaman baru. Langsung aja kita panggil Gus bersama-sama. Oke, gaskan. Ini dia Mas Putut Dewa. Saya Mas Santi. Oh ya, aku request Mas. Apa? Tatu. 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 Lagu desa apa itu Mas? Oh no lah Mas. Sebentar. Tatu. Sebelum ngobrol duduk dulu dong. Duduk dulu Mas, silahkan. Gus. Yang bener duduknya. Gangguan kebudayaan Mas. Putih. Salah. Nyaru. Oke. Teman-teman Apa kabar Mas Dewa? Ya, baik-baik untuk semuanya, rahayu lestari untuk semuanya. Dalanan lu pokoknya enggak kabeh. Alhamdulillah. Terus mau tanya apa Gus mungkin? Boleh dong Kesibukan Mas. atau? Kenalan dulu sama penonton. Oh ya, perkenalin dulu sama penonton. Perkenalan, saya Putu Dewa Narotama, saya pengusaha batu bara. Enggak, salah. Perkenalan, saya Dewa Narotama, saya penjajah kopi pinggir jalan, Wex. imigran dari surga, dan pecinta soto beserta seperangkatnya. Sangat religius Sangat religius. apa tadi sebutan terakhirnya Mas? Aktivis soto. Aktivis soto. Berarti setiap hari makan soto. Ya, sudah setengah dari hidup saya. Gokil. Tepuk tangan di atas dua. In soto we trust ya teman-teman. In soto In soto we trust. itu teman-teman. Kenapa harus soto Mas? Kenapa nggak yang lain? Soto itu udah kayak gitu Mas. Kehidupan. Iya. Berarti kehidupan Mas sehari-hari soto. Soto for life. Soto esnya apa Mas? Esnya? Sepindah. Oh, gokil. Oke Mas, langsung aja nih. Awal mula Mas milih perkopian itu apa sih? Kenal kopi dulu Gus. Ya. Oh, kenal awal kopi. mula kenal kopi. Kalau ngomongin awal mula ya, kita tarik dulu ke belakang. Ya, pasti. Mungkin perkenalan saya dengan kopi ini sama seperti teman-teman, fundamentalnya, dasarnya itu sama, yaitu dari kopi saset dulu. Ya, Mungkin kopi kalau saset. saya nggak kenal kopi saset, saya nggak kenal namanya kopi giling ini ya. Ya. Ya, berawal dari kopi saset, terus naik taraf ke kopi giling itu sekitar tahun 2017. Karena dulu ada salah satu, bisa dikatakan founding father kopi giling di daerah Prambanan ya, pada saat itu namanya Kelopak Kopi. Kelopak kopi Kelopak ya. kopi. Sering main di sana, sampai akhirnya ditawarin buat otodidaknya itu sendiri ya. Belajar ya Mas? Iya, belajar. Itu belajar. ada dorongan tersendiri nggak sih buat belajar otodidak?
Sebenarnya nggak ada ya Mas ya. Nggak ada. Karena mungkin ya pertama cuma menikmati kopi, terus ternyata mendapat sebuah wadah untuk menyalurkan. Jadi kenapa nggak diambil? Akhirnya saya ambil. Kayak kesempatan harus dicoba ya. Yes. Terus sama sebelumnya tuh mungkin ada kakak atau kerabat yang dulunya udah hobi kopi gitu Mas? Sudah saya bertemu saudara saya. Oh, saudara. Jadi saudara saya itu ternyata sebelumnya dan hokinya ternyata Iya. kelopak kopi itu dulu masuk di sebuah paguyuban kopi di daerah Paguyuban Prambanan kopi Kalasan. daerah Prambanan Kalasan. Dan saudara saya itu sudah berkecimpung di sana. Jadi ketika saya sedang belajar, saya tawari langsung oleh saudara saya juga. Saya juga sedikit kaget juga kan. Akhirnya mulai beranjak dari situ sampai akhirnya bapak saya menawari, Mas, kenapa ora gawe dhewe? Tak biayai, tak dongani. Iya. Ya jenenge wong tua to Mas. Iya, paham. Sampai akhirnya rilislah warung kopi pertama saya bermodalkan pickup, pelangi sebagai atapnya, Iya. dan bumi sebagai lantainya ya. Bermodalkan sedikit wani dan lucu dikit ya. Sangat-sangat memotivasi. Ya. Memotivasi. Berjalan bersama saudara saya dan satu temannya yang sudah saya anggap sebagai maha guru. Maha Guru. Ya, kiblat saya ya. Kiblat. Pada saat itu, mungkin sampai sekarang. Oh. Ya, berjalan tapi tidak terlalu lama. Kami mengalami suatu maintenance. Ya. Kami hanya berjalan selama 6 bulan di sana. Sampai akhirnya kami menepi karena ya basicnya saya dulu bersekolah di perhotelan ya. Stigma-stigma dari sekolah sudah masuk bahwasanya kalau mau sukses ya kerja dengan corporate yang gajinya tinggi. Dengan di kantor, Ya, sedangkan jualan perusahaan. kopi pun nggak pasti. Yes. Pada saat itu sangat-sangat bertentangan ya sama Sangat bertentangan. Pada saat itu dogma stigma masih mengaruhi metafora ya sampai akhirnya ya memilih jalan ke situ. Berarti sempat ada perang hati ya Mas? Perang hati masih. Bingung nih mau menentuin jalan. Ya. Pasti kan waktu itu ngalamin gitu kan, Bang? Ya, karena emang jalan kedewasaan tidak ya. jalan seperti yang kita pilihkan ya. Tapi kan jalan sebaiknya jalan Jalan sebaik yang kopi swag. Masnya festivalis loh. Itu kan tadi Oh. cuitan lirik festivalis judulnya apa Mas? Gas. Terus gas geng. mau tanya apa lagi Gus? Tentang Mas Dewa awal Berarti mulanya. Bapak itu tadi kalau misalkan saya simpulkan ceritanya, Mas, Bapak itu sebagai Founding father. founding father. Ya. Berarti nggak ada peran lain Bapak di sini. Ada ya doa dorongan itu dan ya wadah seperti pickup yang nggak seberapa itu yang dimodif lah. Oh iya. Modif sampai knalpot ember gak? Oh enggak mas. Enggak. Oh iya, pickupnya tuh enggak Mas dulu. Yang buat kopi nanti. Enggak, pickupku Pak. Kalau di tin bunyinya enggak tin mas. Apa? Kopi. Oh iya. Kopi. Iya. Katakannya apa kan di warung saya kopi to ergosen. Wah, apa itu artinya Mas? Aku ngopi maka aku hidup. Tanpa kopi nggak hidup. Sedikit mas tapi lemes lah. Itu kan doping Mas. Ya, Dopingnya udah jenengan. aku bapak gitu jadi mas. Candu ya Mas berarti. Candu. Oke, sangat menarik ya Gus. Sangat-sangat menarik obrolan kali ini. Awal mula Mas Dewa bisa kenal dunia kopi, dimulai dari ayahnya, ternyata kerabatnya sudah berkecimpung dulu. Yes, terus milih pick up sebagai strategi utama. Ya. Tadi namanya apa Mas? Kopinan waktu di pick up itu apa udah pindah? Namanya kopi mbahku mas. Oh, dulunya, kopi Mas. mbahku. Ya, karena itu jadi gini, sisilah keluarga itu bapak saya dipanggil sama saudara saya itu mbah. Oh. Jadi mungkin karena Alasan tertentu nggak kenapa dipanggil Mbah? sudah struktural. Oh. Strukturalnya kayak gitu. Nah, terus kenapa kok saya memilih kopi mbahku? Karena saran dari saudara saya, mungkin sebagai bentuk apresiasi kepada ayah saya ya, karena sudah mewadai, mengaliri. Akhirnya pun saya mengaksesi itu untuk menggunakan nama kopi mbahku pada saat itu. Berarti secara nggak langsung kopi ayahku. Iya. Dulu mau kopi 19, Mas. 19. Soalnya saya dulu jualan alkohol, Mas, 19%. Sempat jualan alkohol dulu. Sempat jualan Mas. alkohol. Ada satu lirik, Mas. Apa? Hidup ini memang keras, apa salahnya ku jual miras. Gokil. Wow. Sangat menarik Gus. Itu tadi bisa dapat baru mulai kita udah dapat pengalaman yang sangat menarik. Iya, jadi kayak kita ngebayangin posisi Mas Iya, Putut ya. iya kayak pertama dari mau nentuin arah mana bingung dan akhirnya membuat keputusan. Yes. Dan itu pastinya dengan banyak resiko ya Mas Ya, pastinya keberanian mengambil yang menyelamatkan, keputusan. Keberanian yang menyelamatkan.
Oke. Kata-kata hari ini. Wax. Kemana? Ya udah Gus, mungkin ini itu kita bahas. Nanti akan lebih lanjut, Kita akan ngulik Mas Dewa lebih lanjut lagi kan pastinya. lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Bisa-bisa deep talk nih kita. Curhat boleh nggak Mas nanti? Jangan Mas. Aku tuh kadang pengen kau cacaku Mas overthinking umat, tapi kok aurip kok seneng-seneng aja. Sedan. Gokil. Ya udah, buat penonton di rumah jangan kemana-mana. Tetap saksikan Kelana Talk Show. karena setiap yang berkelana pasti berbuah cerita. Baik penonton, kembali lagi di Kelana Talk Show. Karena setiap yang berkelana Pasti berbuah cerita. Gimana, Emang kudu ngono iki banget, energi banget ngono. Wah, anak muda Mas harus semangat. Harus semangat. Gas. Ono ku lho Mas. Coba ulang. Keterlaluan enggak Mas? Ulang. Gas. Malu aku Gus. Duduk aja. Roto ya Mas. Lucu enggak Mas Abi? Roto lucu sih. Tahu. Baik penonton, kita udah masuk nih ke segmen selanjutnya yang pasti akan menemani kalian lagi di rumah, yang pastinya kita bisa deep talk sama Mas Dewa. Kita akan ngobrol lebih dalam lagi bersama Lebih Mas dalam Dewa. lagi. Curhat. Ibaratnya kalian tuh curhat sama temennya kalian. Terus setiap nggak semua curhat tuh ya nggak harus tentang kesedihan, bab cinta itu enggak. Curhat kan kepanjangannya curahan hati kan Mas. C itu Oh bukan ya? cerita. Untuk R RI rehat rehat. hati, rehat hati. A. Atas T T. tinggi. Enggak masuk ya Gus? Nggak masuk, Iya. nggak masuk. Maksa soalnya. Iya, maksa ya kita. Iya maksa banget. Terlalu maksa ya? Iya, tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Nggak boleh. Ya udah, langsung Tanpa aja. basa-basi nih. Tanpa basa-basi kita ngobrol lagi sama Mas Dewa tentang pastinya masih dunia perkopian. Yes. Ya Mas, gimana sih Masnya bisa memutuskan untuk usaha dunia perkopian? Usaha perkopian deh. Memutuskan untuk membuka kedai kopi. Ya, kan banyak anak muda yang biasa memilih fashion, entah itu kuliner. Tapi kopi maksudnya kuliner sih Mas. Iya juga. Maksudnya kuliner yang tradisional gitu, Mas. Lebih ke food kulineri. Ya, food. Ya, menyambung dan merakit cerita yang tadi ya. Awal tadi ya. Kan sempat hiatus selama 1,5 tahun karena saya lebih memilih bekerja untuk corporate dengan stigma gaji tinggi. Tapi tenaga pun juga banyak yang keluar ya. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar. Untuk keluar sampai akhirnya saya menemukan beberapa teman baru di daerah Klaten sana. Boleh nyebut daerah ya Mas? Boleh. Ya. Klaten tuh mana Mas? Awak nggak ngerti Klaten ya? Ojo membeda daerah Mas, ojo membeda daerah. Ya mulai bertemu dengan teman-teman yang baru dan akhirnya ada satu teman yang mencetuskan untuk membuat sebuah kopinan. Dan atas dasar keinginan karena saya mungkin punya ilmu yang ya walaupun masih dibilang dangkal dan beberapa tools alat untuk membantu, saya ikut terjun ke sana. Oh. Boleh diceritain nggak Mas? Waktu memutuskannya tuh butuh berapa lama? Ya 1,5 tahun sampai akhirnya 1,5 tahun bertemu dengan teman-teman, lalu teman-teman baru, lalu bercakap-cakap, lalu muncullah sebuah ide. Mau disebutin nggak nama temennya? Nggak usah Mas. Oh, nggak usah. ABCD gitu aja Mas. Ya. Inisialnya? Nggak usah Mas. Nggak usah. Agak-agak tegang hati. Oke, lanjut Mas. Lanjut Mas. Nah, berawal dari situ, beranjak dari situ, akhirnya muncullah dulu satu nama kopinan yang nggak perlu saya sebut. Ya. Dulu beroperasi dengan botol. Jadi kami pesan antar kopi. Oh, Ya. maksudnya kalau COD. dibuatin, Ya. cuman kalau ada pesanan gitu Ya, ya Mas ya. dari Itu untuk customer. mempromosinya melalui apa? Biasa sosial media dan promosi paling baik adalah mulut ke mulut. Word of Mode mouth. mode Yes. of Word of Word of mouth. mouth. Oh ya itu. Maaf guys. Lanjut Mas. Ya, Terus berangsur dengan baik sampai akhirnya ingin menuju ke ranah yang lebih besar, yaitu memiliki sebuah warung.
Ya, membuat sebuah warung ini karena dipimpin dengan 4 orang. Ini kan oke sira oke arah ya Mas. Ya, pasti. Kasarnya gitu Mas ya. Banyak kepala, banyak pikiran yang Ya, beda ya. dan menyatukannya tuh nggak gampang juga Ya, kan, Mas. dan semua moderate. Ya, Nah, sampai akhirnya saya ngapain Gus? Bahaya lu. Lu belum tidur Gus? Belum kangen masa lalu Mas. Ini kayaknya butuh kopi, Mas. Wah, Enggak. Boleh lah, kita besok main ke kedainya Mas Dewa. Iya. Gus. saya Mas Adung lanjut Mas. Kok aku kurang kepenak iki. Mau butuh apa Mas? Aku butuh bantal. Bantal. Boleh dong, tolong. Ilmu Mas. Ilmu apa itu Mas? Spiderman Mas. Spiderman ada jaringnya, Mas? Iya, ini Mas aku. Spiderman tuh yang walang tuh Mas. Kui cicakmen Mas. Spider S-nya apa Mas? Hah? S-nya apa? Sepindah. Sepindah, tetap sepindah. Lanjut Mas, tadi bertemu dengan temannya 4 orang tadi Ya. yang beda kepala, beda pikiran. Terus gimana tuh Mas? Ya sempat beradu argumen di sana, beradu argumen dalam hal baik ya. Ya. Dalam hal baik kritik membangun. Sampai akhirnya tidak ditemukan jalannya. Sampai akhirnya saya memilih menepi. Setelah menepi saya berpikiran, apa aku orang gede aku di dasaran. Yes. Di Kenapa? dasaran di fundamental lah Mas ya. Sampai akhirnya pengen gede meneh, buka deh meneh. Coba aku nyoba ngejak koncoku sing ewangi aku ini kan ngajak teman yang dulu bantu aku, saudara bantu. dan teman satunya itu. Ya. Tapi ternyata mereka terkendala kuliah. Kuliah. Yes, kuliah is full of shit lah Mas ya. Nah, sampai akhirnya Pilihan tapi Mas. pilihan. Sampai akhirnya kok ndelala ya Mas ya. Oh gini. Iya. Tangga gue ki ono sing mantan barista. Mantan barista. Ya. Tetangga ya Mas. Tetangga. Sampai akhirnya nge-build gue lah building bareng gue. Iya. Building bareng gue cuma pertama yo karang neng Prambanan ya Mas ya. Iya. Pasarnya sih menang ke bawah. Dan nek ame aku jane ya iso kaya wong gawe kopinan coffee shop ngono sebenarnya Coffee bisa. shop yang besar gitu Ya, bisa. ya. Cuma kan kita ndelok pasar ya, market Ya, ya Mas ya. ya. Dan marketnya pun masih menang ke bawah. Nek takri bangun gede, uang namanya teko wis minder sikit. Paham. Ya, sampai akhirnya dibantu juga oleh orang-orang yang baik di sekitar saya. Ya. Diberikanlah wadah bekas salon. Bekas salon. Ya, Ya. makanya anggar teko ning kopinanku hashtagnya ngopi depan salon. Punya tagline kopinannya. Ya. Hashtag ngopi Ngopi depan, salon. Ya. Berarti itu sekitarannya banyak salon ya Mas? Banyak salon Mas. Oh, Tinggi iya, salon iya. Mas. Berarti Oh. bisa dong habis ngopi langsung nyala. Oh bisa. Habis Plus-plus nyalon, juga bisa. nyalon sama ngopi juga bisa. Plus bisa juga Mas. Plus di salonnya. Ngopi, Double espresso maksudnya orangnya. Padahal udah seneng ini. 12 terus lihat SpongeBob berarti. Iya. Mas. Ya, terus mulai belajar saka kono akhirnya bingung milih jeneng Mas. Ya. Nah, ameh tak balik nggo kopi Mbah Gua koyone aku ketok apa ya? Ketok bakal ketok nglarani dulurku sing wangi mau mergo dhewe ora berkecimpung juga di sini. Yes. Sampai akhirnya memilih Sepindah. Apa Mas? Sepindah. Ya, Sepindah. Sepindah. Kuwi saka Ukara Jawa Mas. Sepindah. Wong Jawa. Ya, dari Jawa. Ya, kaya misal masih kerep nungguan wong Jawa ngomong Sepindah, Sepindah. Sepindah. Sonten, Sepindah. Sepindah. Oh iya, Sepindah. pernah dengar. Sepindah ini padha karo mengawali hal yang baru. Saya ingin memulai hal yang baru tapi dengan konsep yang lama. Mengawali hal yang baru, tetapi dengan konsep yang lama. Ya, menyederhanakan sesuatu. Ya. Ya, misal warung kopi saya Hah? memberi ruang bahagia walau dengan sederhana, Wow. memberikan ruang bagi mereka yang ingin membawa hingga melebur juga. Nah, Lalu lahirlah Sepindah di tahun 2019. Maksud 2020. 2020 berarti sudah berjalan hampir 2 tahun ya Mas. Ya. Mungkin tanya apa Gus? Biasanya nih Mas, kopi shop sekarang kan biasanya ada yang memasang tuh wifi. Ya. Nah, di kedai Mas nih lebih diterapkan ke tradisional atau Mempunyai mengikuti- konsep apa? Iya. Ya. Konsepnya sama biasa karena saya tidak ingin menghilangkan fitrah kopi itu sendiri. Sedikit cerita ya Mas ya, pada tahun 1600 Masehi, Paus Clement ke-8 itu masih mempertimbangkan buat menerima budaya kopi ini untuk masuk karena dianggap budaya bid'ah. Tahu bid'ah Mas? Nggak tahu Mas. Bid'ah itu budaya yang tidak pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Dewi, Rasulullah Dewi. Sampai akhirnya siapapun yang melanggar itu dianggap haram. Tapi setelah pertimbangan akhirnya diterima, bisa diterima. Kenapa tuh? Kenapa bisa diterima akhirnya? Karena kopi ini bisa membuat ya badan energik, pikiran lebih bisa memutar lagi. Menenangkan. Iya sih. Ya, Benar. Sangat berat ya Gus, Sangat tapi berat obrolan. menarik banget kan Kita cerita balik ke dari dulu. sejarah-sejarah. Iya, balik sejarah. sitik Mas. Berarti nggak ada wifi ya Mas? Nggak ada wifi. We live in 1995 apa sih Mas bahasa Indonesia Mas? Wifi kan ketemu 1990 kan. Nah, iki neng
konsep warung Bu, ini sangat 1995. Jadi kita hidup dengan yos bicara, Bantu, Gus. berdialog, bercerita. Buan 100. 109 ya gitu aja lah Mas. anggap aja 90s Mas. Ya 90s. Biar kayak anak-anak sekarang Ya. 90s pakai jersey. Ya. Ya itu Mas, nggak pengen menghilangkan fitrah kopi itu Ya. sendiri, karena fitrah kopi pada zamannya yaitu untuk media, untuk berdialog, Ya. sebagai senjata, sebagai peluru untuk berdialog, menjalin silaturahmi, ya seperti itu Mas. Seperti kayak untuk mengawali bertemu dengan orang Ya, mungkin ya Mas. jamuan. Ya, kayaknya gini Gus. Kan nggak enak kan kalau langsung ngobrol gini kita kayak Iya. Gus ngopi dulu yuk. Nah, kayak gitu kan Mas. Ya, Ada asupan di tengah-tengah. Nah. saja. Ya. Seruput-seruput. Yes. ruput manja ya Mas ya. Terus tadi boleh dong Mas alamatnya tuh di mana Sepindah Kopi? Alamatnya di seputar Prambanan, lebih tepatnya di depan Pasar Prambanan. Nanti ya Pasar Prambanan ya, itu. Pasar Prambanan nanti di depan pasarnya itu ada penjual roti bakar. Saya di belakangnya. Tanya aja. Tanya aja. Namanya siapa yang jual roti bakar Mas? Aduh, ngerti Mas, itu Steven. 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 Itu jual roti bakar dari Kanada ya Mas? Anu. Nggak dari Bandung Nepal, Mas? Nepal. Oh, Nepal. Iya, Nepal. Bakar Nepal. Cek Mas, roti bakar tuh sebenarnya dipanggang apa dibakar Mas? Saya pengen jangan karo Edgar ya Mas. Edgar tanganku ini. Namanya siapa? Edgar. Edgar. Ini namanya siapa Mas? Terlarati aku Mas. Ilham. Ilham. Aku ya punya Mas. Sekolah Nur sekolah anu ya Mas ya. Aku nggak punya, Cok. Apa itu namanya? Aku nggak punya ini. Nah, lu kurang main sama aku Gus. Besok-besok ku cariin. Ajak-ajak lah. Wil. Tapi ada satu anu Mas ini. Sedikit intermezzo ya Mas ya. Oke. Agak menyerempet ke anu dikit ya. Katanya orang kalau suka ya bermastur itu ya. Hah? Itu tangan kirinya itu banyak bulunya. Kan bisa pakai tangan kanan. Iya, maksudnya kalau dia sering kayak gitu. Kok sampai itu situ, tangan Mas? kirinya- oh iya. Kok sampai situ? Saya kayaknya kejauhan nih, Mas. Iya. Jangan Mas. Back on the track. Nah, Mas mau nanya nih, Mas. Biasanya kan coffee shop itu beda-beda jadwal buka, Ya. tutup. Nah, Sepindah ini bukanya jam berapa, tutupnya jam berapa, Mas? Bukanya nggak pasti Mas. Loh, kenapa nggak pasti, Yang Mas? pasti tuh Karena yang Mas. pasti cuma sholat 5 waktu. Allahu Akbar! Enggak Mas. Bukanya. Wih. Sujud dong. Nah. Tadi. Jam berapa? Tadi. Hari berapa? Jumat kan. Oh, Jumatan tadi Jumatan. Gus. Iya. Itu nyari berkah atau nyari makanan? Nyari kopi. Lu tahu lah Gus. Nyari kopi. Bisa tuh Mas. Jumat Bisa. berkah kopi. Ini agenda gue besok Mas. Oh ada, sudah ada. Sudah ada, Mas. Agenda, Gokil. Tapi aku sih gede, pindu aku beda ngerti. Di setiap hari Jumat berarti ada disediakan kopi gratis. Ya planner ya Mas. Ya, Planner, masih Terus planner. lanjut jamnya tadi jam berapa Mas? Jam 18. Jam 18 kami buka atau jam 6 sore ya. Heeh. Setelah ibadah maghrib karena ya itu tadi ibadah utama. Ya ibadah yang utama. Setelah ibadah gas sepindah. Oh dan. Berarti nggak dari pagi dong, Mas? Oh enggak Mas, saya pagi kerja Mas. Mulia aku Mas. Oh berarti masih ada sampingan kerja juga Mas ini selain membuka kopi itu. Oh ada Mas, ada Mas. Tapi enggak perlu disebut ya Mas. Ya, oke aman. Kami tutup jam 23.17. Kenapa enggak 23.00 gitu Mas? Harus ada 17. Biar pas gitu. Pasti ada artinya ini Gus, ya kan? Artinya pasti. Tanyain Gus. Sebenarnya ini oke Mas tekon Mas. Sebenarnya pertama ini ngasal, cuma karena ngasal. Mas tekon ya wis ya aku tau-tauan mikir ngene sih ya kan. Oh. Apa. Beberapa Padahal belum nemu ya, Pak. belum nemu. Ya gue seneng pitulah ketahuan ngono. Cuma terus tak pikir-pikir, oh ya ono beberapa umat kuwi sing meyakini sebuah kode angka. Kuwi adalah sebuah keniscayaan. Nek bagine wong Jawa ya Mas, apa Ya. wong Jawa ya. Ya. Kemudian aku Scorpion juga kan aku. Dan Siji ki Esa. satu tuh Esa. Satu, Ya. Esa. 7 kuwi Jawane 7. Artinya pitulungan. Pitulungan saka sing Esa. Pertolongan dari Tuhan. Sorry, Wil. Coba diterjemahin pakai Indonesia. Ah, itu tadi. Subtitle 17. Ono ning sore. Enggak. Ragai-gai Mas. Oh iya Mas. 17. Satu itu artinya Esa. Esa. 7 di dalam bahasa Jawa itu pitu. Nah, pitu itu apa? Pitu itu pitulungan, pertolongan. Oh. Bahasa Jawa 7 itu pitu. Pitu. Cuma dalam di istilah dalamnya Jawa, pitu itu ada artinya pitulungan, pertolongan. Oh, pitulungan. Pitulungan. Ya, pitulungan. Berarti Mas ini kopi Sepindahnya nih di dalam ini keberkahan semua isinya. Ya. Ya semoga Mas.
sebuah usaha kan pasti dari tadi awal udah disupport sama disupport orang tua. orang tua, didoakan oleh orang Yes. tua dan semua berawal dari doa, Mas. Ya. Ada doa khususnya nggak mas? Kayak Yasin gitu? Oh enggak ada mas. Nggak ada. Enggak ada. Kalau itu berlebihan. Gus. Berlebihan mas. Berarti doanya nggak pakai template ya? Oh enggak. Ya aku biasanya gini mas, ya Allah pada biasanya amin. Wah. Berarti Gusti Allah itu sampai apal ya, Mas? Kita berdoa apa aja. Apal. Tapi memang harus gitu, Mas. Ya. Allah kan menciptakan kita pasti sudah tanggung jawab kan Ya. dengan jalannya sendiri. Dan kita menjadi khotbah, Gus. Hari Jumat beneran ini, Gus. Cuma barokah. Ya. Barok. ROCK. Barokah. Rock. Ya. Rocker nih, Mas. Terus nyambung di sebentar nih, Mas. Serius lagi nih. Apakah udah ada mungkin apa ya, Mas? Pegawai atau masih berjalan sendiri berapa orang gitu boleh dijelasin Masih Mas? berjalan dengan 2 orang. Ada orang ya. Dengan pembagian 50-50 win-win solution. Ya, win-win Ya. solution. Masih berjalan. Cuma kemarin sempat ada yang DM saya mas di IG Sepindah ya. Di guys sudah. Dia tanya, maksudnya ini loh mas, panggungku sih cilik. Ya. Tapi yo galah berkait ono wong Jowo, Jogja Jomone Jawa ya mas. DM, Notice. Mas. Ya, DM, Mas. tahu sepeda. Mas, ono loker. Aku ngurip-uripku dhewe sih angin ngene. Saya kon loker, aku yo gak ono mas. Benar. Masih belum ada rencana untuk ke sana, masih berjalan berdua, mapan berdikari. Ya. Untuk kedepannya ya semoga ada resolusi-resolusi yang bisa dikembangkan lagi. Yes. Nah mas, mau nanya nih, setiap usaha kan pasti ada naik turunnya. Nah, Nah cara mas strateginya biar tetap naik terus, biar nggak ada kendalanya lah, itu bisa diceritain mas. Pasang surut pasti ya mas ya. ya pasti dalam usaha apapun hidup itu. pasti ada. Hidup. Pasti. Cinta ya ono, Mas. Cinta ono ya mas ya ono. Tapi aja kecuali cinta. Ujuk-ujuk nangis lah orang lucu kan. Di belakang kamera kalau Oh siap. perihal cinta Mas yang di sini. Soalnya kacau cinta aku, Mas. Hop. Nek ngomong kayak kendala mesti oke mas yo. Entah saka finansial, marketing, bahkan Iya. sepi atau apapun gue lah mesti ono lah ya. Iya. Cuma aku menanggapi ini ngene mas. Manusia itu ada 3 pemikiran. 1, Realistis, 2, spiritualis. 3. Yang ketiga bodo amat atau lebih menyederhanakan sesuatu. Ketika jalan pernah aku pilih semua. Aku mikir realistis, aku mikir wah hitung ini. Umat aku mas. Udah dibantu tuh mas Gimana? sama tim penghitung-hitungan lah atau Iya maksudnya berdua. Oh, Kami berdua. mengusung marketing lagi gimana iki ben iso munggah-munggah iki. Cuma angel karena ayo pada dasarnya kami buka di ya pinggiran lah mas ya. Iya sih, ya Pinggir kota. Sempat ke spiritualis itu pasti. pasti. Ya, pasti. Berdoa cuma ono sing ngomong ya nek kowe ndongone saya jero ya ujianmu saya jero mungkin ini bagian saka ujianku nek semisal warungku sepi lah mas ya Pasti itu masnya selalu menganggap ini ujian. Mungkin bukan itu. nang tadi mas ya Apa itu N, Mas? Apa itu Wen? ora ono mas ora ono foto nih mas iki wah Tak tunggoni, Mas. mbok kon mikir ping pindho met sirang Terus yang terakhir tadi bersikap bodo amat. lebih menyederhanakan suatu ya nek jarane saya iki mas apa sih stoikisme. 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 Pernah dengar? Lu pernah dengar Gus stoikisme? Stoikisme baru denger nih tadi. Wah, Filosofi teras. Nah, biasanya nek wong-wong sing lagi sinau koyo ngono ning bio Instagram itu sih penganut filosofi teras. dan gokil. Kayaknya pernah denger sih filosofi teras. Tapi Ya, Stoikisme. Stoikisme itu ajarannya. Oh, ajarannya. Ya, ajarannya itu Pahamnya namanya ya? stoikisme, pahamnya. Itu namanya stoikisme. Dan yang lebih anunya lebih ke stoikisme sih di sekarang mas, maksudnya lebih menyederhanakan sesuatu ya. Masalahnya kue ra bakal iso, kamu nggak bakal bisa menikmati kebahagiaan kalau kamu nggak dapat kesusahan. Oh, iya Itu 2 hal yang nggak bisa dipisahkan. Ya, Nah, ya. Misal warungku rame mas, Ya, rame. aku mungkin bakal seneng mergo pundi-pundi uangnya mlebu ning sakku ya. Pasti, Cuma ketika pasti. sepi, krono wong loro wong telu, kebiasaan orang mesti bakal ngeluh, wah sepi iki. Pasti. Wah, bangkrut iki. Cuma kepiye cara ngadepi kuwi? Aku luwih seneng menyederhanakan. Gimana, Mas? Ketika wong telu teko, aku bakal luwih jagungan intens. Dan iki bakal iso nanggulangi rasa rasaku tentang bisnisku sing lagi midun iki. Jadi menyederhanakan suatu. Jadi kayak gini Gus, Kak. Sepi nih. Yang datang cuma 2 orang apa 3 orang. Nah, justru dengan datangnya 2 orang itu kamu bisa lebih intens. ngobrolnya lebih intens. Ya, lebih dalam. Antara pedagang dan pembeli itu bisa mengobrol lebih banyak, mempunyai Mutualismenya waktu yang lebih banyak. Tentang hal lain. Apapun, Ya, apapun apapun. itu. Pasti kan banyak bahasan kan Gus di. Ya. Ya.
sangat memotivasi ya teman-teman. Pasti kalian nggak kepikiran kan kalau pasti kalian mikirnya di rumah punya usaha sepi, Langsung lemes badan, langsung nggak tahu ke depannya mau ngapain. Padahal tuh seharusnya ya memang kayak Mas Dewa ini dalam sebuah masalah atau kesepian dalam usaha itu pasti adalah pikiran-pikiran lain yang mungkin bisa menyelamatkan kalian. Kurang lebihnya gitu ya Mas. Ya, tapi ojo keterlaluan Mas jelas aku Mas, aku tulus sih. Aku nggak jelas Mas. Tapi aku bener-bener baru denger cerita kayak gini. Terima kasih. Thank you ini Mas. Ya. Terus itu berarti salah satu strategi mempertahankannya itu ya Mas, hingga sampai 2 tahun ini. Apalagi kemarin Wah, pandemi. Wah. gimana Itu tuh Mas? kena mengatasinya? dampak banget gak sih? Apalagi berarti bentar buka tahun 2000 20. Ya, berarti 20 lah mungkin lah. ya pandemi baru datang Gus. Ya. Iya baru Dan datang. baru buka usaha juga Mas Dewa. Terus gimana sih Mas? Karena ini Mas ya, gamanku, senjataku. Iya, Ini senjata. Gaman cangkem lan pikiran. Mulut dan pikiran. Iya. Senjataku itu cuma mulut sama pikiranku. Jadi gimana aku menanggulangi pandemi ini? Aku bikin suatu program, lebih ke tagline sih sebenarnya. Iya. Aku pasarkan ngopi di kala pandemi. Maksudnya uang mas pandemi gabut kan Mas, ngumet ame ngomong. Pengennya metu. Ya, Ya ini wes, keluar. dan mereka apa ya? Ya pokoknya mencari sebuah wadah, itu nanggung DE lah. Ya. Aku nggak tagline ki Mas. Yo alhamdulillah entah karena emang wong itu pengen teko, apa jen toko piye orang ngerti ya Mas. Cuma itu berjalan dengan sangat baik. Pundi-pundi bang, wah aku sempat sugih Mas. Wedan. Pandemi malah sugih aku Mas. Pandemi malah Pandemi masuk malah ya? sugih. Pandemi malah sugih. Tapi Soalnya ini Mas, pas pandemi, ini oke warung sing dikukut, dirantas, dilibas karo polisi kan. Oh iya, Masnya nggak kena tuh? Orang jalan Mas. Bayar tuh? Orang Mas, terima kasih. Jadi semisal Relasi. Relasi. Jadi semisal ameh do mubeng ya Mas. Polisi ameh mau do muter muter, ya, mau polisi muter atau itu. Satpol PP baru Nah, itu mau ada muter. ngabarin aku. Oh. Oh, Ini jadi muter. diinfoin dulu. Nah, ya. Terus berkamuflase lah aku, soal nutup warung. Padahal nih gue waktu ngomong Mas. Tapi tak pakai lampu nih. Tutup Mas, tutup. Wah ini Tutup. strategi yang boleh ditiru atau enggak ya? Oh, boleh Mas, boleh Boleh ya Mas, boleh. Manajerial. Tapi realistis saja Mas, banyak yang pasti kalian kayak gitu. Oknum ternyata ya sih biasanya. biasa saja sih. Iya. Ternyata ya. Nek halal kok enggak ade kerep dolanan belian Mas. Maksudku aku yang mengulangi masa cilik kuning gua. Yes. Karo polisi. Sampai tak umpet. Iya, polisi cuma in real life. Nah, ini contohnya baru bikin kopi nih Mas. Terus dia ke apa? Ke jalan. Keluar. Ngecek ono polisi apa enggak ada Mas. Nah, nek ono langsung terus iya, Mas. tek gitu Mas. Langsung doa lagi mutu. Wedan. Kabeh Mas. Ya pada nurut tuh Mas, apa penikmatnya? Pada nurut Mas. Wah, Ya pembelian derajat tapi penjualan dewa. Ya Wedan. dewa Mas soalnya Mas. penjual adalah dewa baru ini. Tapi beneran dewa. Beneran dewa. Beneran dewa Mas iya. Oke. Tapi pernah nggak sebelum digerebek nih polisi minta kopi dulu? Ini Iseng-iseng gitu, iseng. enggak selepas itu pasca itu sih pasca sebenarnya. itu. Pasca pandemi, pasca udah enggak pernah patroli itu polisi mulai sering ya berdatangan ya. Pakai seragam polisi? Padahal kan polisi Mas, ngopi di belakang. Oh jadi kayak base campnya polisi ya? Ya cuma agak ada tenggang rasa terusan saya karena belinya cuma 2 buat orang 2, tapi ngopinya sampai setengah 2. Ngantuk Mas aku Mas. Kan dia sekalian patroli nanti. Iya Mas, cuma jangan memberatkan apa ya pekerjaanmu di aku loh Mas ya. Aku Iya sih. Kayak lebih ke ini nggak sih kayak ngerepotin gitu. Ya. Ya pasti kayak ada rasa nggak enak apa gimana ya? harusnya ada. Ya, seharusnya. Kalau ada tahu diri sih, Iya sih. Kalau enggak ya harusnya pesan lagi kan seneng. Ya boleh gitu Mas. Bimbing solutionnya kan gitu Mas. Yes, Ya sangat menarik Gus. Tepuk tangan dulu buat Mas Dewa, penonton di rumah. Kita habis ini lanjut bahas yang viral-viral nih Gus. Wah, yang viral-viral itu biasanya pemersatu bangsa nggak sih? pikiran lu ke situ terus. Biasanya loh, kalau di Twitter hashtag pemersatu bangsa viral. Penonton di rumah suruh tebak, coba tebak. Apa tuh? oh, boleh Mas buka di Twitter namanya Mami Tut gitu. Udah sensor. Otomatis Kita sensor. nggak bahas itu Mas, wah kebablasan Oh, nggak ya. bahas itu. Kebablasan itu. Penonton di rumah boleh dong tebak. Kali ini habis ini kita mau bahas apa sih yang lagi viral?
Kru-kru kelana ini emang aduh. Pikirannya keras. Selain berkelana nganggo awak ya karo pikirane bareng ya Mas ya. Tapi pikiran ki ono sik jernih lho, Mas. Sing ra enak malah lu enak Mas. Sik enak. Wes, Mas. Sing dipandang ra enak biasanya lu enak. Mas. Stop dulu ya, Mas. Rumah ini pasti udah penasaran Iya, banget. udah penasaran banget. Apalagi udah disenggol-senggol tadi, tapi bukan itu yang kita bahas nanti. Ya, penonton jangan kecewa ya kalau emang gak sesuai ekspektasi. Tapi lebih menarik kok. Pastinya. Pasti. Kalian relate, pasti kalian mengalami. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Kelana Talk Show. Karena setiap yang berkelana pasti berbuah cerita. Baik penonton, kembali lagi di Kelana Talk Show. Karena setiap yang berkelana. Udah mulai nih. Sini, Gus. Udah mulai. Udah mulai. Ngapain sih tuh? Lu nggak tahu mainan ini, Gus? Tola-tola. Lato-lato. Bentar. Sebelum kita main tola-tola, Kita opening dulu. oke. Balik semuanya. Kalian di rumah kembali lagi di Kelana Talk Show. Karena setiap yang berkelana Pasti berbuah cerita. asik Gus main ini. Apa sih ini? Lato-lato. Kan tadi udah di Ini yang lagi viral itu ya? Yang Setiap betul. hari aku denger tak. Pusing malah aku. lu nggak main Gus? Emang beli di mana? Ada deh. Lu nggak tahu gue punya. Coba mana punya lu? Kok nggak ada bunyi? Kok nggak ada bunyi? Biasanya apa ada bunyi? Nah, ini mode silent. Bentar. Aku tebak dulu ya di mana. Ya, nah. Udah bisa ngerasain belum? Berarti aku bisa main lagi. Nah. Berarti kamu punya 4. Setiap cowok pasti punya ini, Wil. Iya. Jadi kita nggak usah beli ginian. Kita juga udah punya, Wil. Berarti tambahin tali aja. Iya. Dus lah. Nah, ini kan Terlalu barbar kita. kita kan lagi ngomongin film nih. Iya nih. Jadi pembahasan kali ini Wil. Maaf ya Mas Dewa nih saya Iya, begini. Mas. Oke, Mas. Udah terbiasa, Mas. Jadi kita membahas dari film-film Apa nih yang viral? yang viral, Wil. Viral. Oh. Viral. Jadi coffee shop ini malah jadi ajang adu outfit. Iya. Istilahnya. Aku Adu outfit, entah itu live secara masing-masing, individualisme. ya kayak tadi yang dibilangin fitrahnya ngopi itu ya ngobrol. Nah. Mas Dewa tadi. Apalagi seruputnya itu loh. Aku juga pernah lihat di Instagram dan kemarin belum lama ada artikel yang membahas itu. Membahas itu, Wil? Coffee shop di Jogja menjadi ajang pamer fashion. Berarti udah jadi fenomena ya kalau kayak gitu. Mungkin udah bisa termasuk di fenomena. Atau banyak orang yang menyinggung hal itu lah. Pasti adalah orang bertemu bicarain itu. Nah, Tapi bentar, kita ada bintang tamu lagi nih Bu spesial. Nah, bintang tamu siapa nih? Seorang mahasiswa yang mahasiswa kan pasti nugas. Nah, seringnya pasti tempat kopi. Yes, kita langsung panggil aja Gus. Mungkin dia bisa memberi sudut pandang. Sudut pandang lain antara pedagang kopi dan penikmat kopi. Kita Oke. sambut saja Mas Dika Fitra. Kenalan dulu berdua. Jalan dulu. Dewa Narumas. Nah, lanjut. Apa nih? Ngobrol berdua. Gantiin host. Gantiin. Canda mas. Aku taruh mana nih Gus? Belakang ya. Nanti. Nih Mas, bisa kenalan dulu dong di Ya. penonton semua. Perkenalkan, nama saya Dika. Saya kesibukan baru menjalani kuliah di salah satu universitas negeri di Yogyakarta. Boleh sebut nggak mas? Nggak usah. Oh nggak usah. Jurusan apa Mas kalau boleh tahu? Misalnya rahasia.
Mainnya rahasia-rahasia, Gus. Es rahasia, es subur. Sebuah rahasia. Bukan sepindah. Sebuah rahasia lagu ini loh, Mas. Nah, ayo. Tahu band Apa ini? tuh? Billy Gaskin. Tahu Billy Gaskin, Mas? Nggak tahu ya. Kurang popang nih, Mas. Taunya ini Sagita. Lagu favorit apa, Mas? Ngamen 5. Sepi lagunya, Mas. Lupa ya Mas, saya Mas. Udah lah ya, udah lanjut. Jurusan apa tadi, Mas? Rahasia. Ya. Berarti Dia tidak jauh-jauh dari seni. oh iya. Pasti melukis, bikin apa Iya, gitu. pasti. Udah ketebak, Gus. Nah itu biasanya sering nugas tuh di mana sih Mas kalau jurusan itu? Ya di kampus dong Mas. Iya benar ya. Maksudnya tugas di luar kuliah. Ya mungkin di tempat semacam ya di selain dari dosen mungkin di tempat-tempat yang sudah dikunjungi kayak gitu kan kayaknya sering kunjungan sama di tempat-tempat industri ya. Terus ke pelaku seni ya gitu. Dan belajar di situ juga. Berarti sekaligus mencari inspirasi gitu ya Mas ke kunjungan-kunjungan. Kan juga sering ada proker pameran. Ah. Ya kayaknya di TBY, di kampus ya gitu. Terus undang dari kampus lain. Tapi Masnya sendiri sering nggak ngunjungin kopi-kopi shop gitu? Buat entah itu nikmatin secara kopinya. Nongkrong atau nugas gitu. Kalau itu sih sering ya. Sering. Ya, Nggak tiap hari, tapi adalah beberapa coffee shop di Jogja yang pernah dikunjungi Mas Dika. ya. Udah berapa total Mas kopi shop yang dikunjungin? Kurang tahu sih Mas. Oh nggak di list gitu ya? Ini kopi ini udah. Ya tergantung kita aja sih. Oh, tergantung mood. Ini Sendiri atau bareng-bareng biasanya, Mas? saya lebih ke bareng-bareng sama teman-teman ya. Karena itu juga ngobrolin tugas, terus Ngobrolin lainnya. yang lain. Band gitu ya, Mas, sekarang. Oh iya, band-bandan banget toh, Mas. Sekarang kan skena musik Sleman kan benar itu. Wah, Sleman dan juga. yes. Band favoritnya apa, Mas? Morfem. Morfem. Wah, dia. Vokalisnya Jimmy Multazam. Yes, betul sekali. Lagu favorit Morfem apa, Mas? Layanan menang. Oh, kami menunggu dirimu untuk raya. Tahu nggak tahu belum? Lu harus main sama aku. Biar tahu. Langsung. Disindir kita tuh. Langsung disindir. Disindir kita, Gus. Tapi main ke kopi shopnya adu outfit atau ngobrol nih? Ya ngobrol. Nah, oke Gus, kita langsung ke tema yang akan kita bahas. Nah, Intinya yaitu Intinya. tentang bukan dunia, coffee shop di Jogja jadi ajang pamer fashion. Nah. Dari sudut pandang mana dulu nih Gus enaknya? Mas Kanjeng dulu. Mas Dika dulu maksud saya. Oh, tadi udah ngobrol di bawah ya? Di bawah. Di belakang kamera. Iya, di backstage. Ngobrol tadi. Kancil. Kancil kok bisa kancil, Mas? Kancil itu kepanjangannya kapasitas otak mengecil. Sebuah ajakan itu berarti ya, Mas? Tapi nggak apa-apa, Mas. Berdamai. Yes. Dari Mas Dika menanggapi tentang apa ya itu namanya? Fenomena. Sebuah fenomena coffee shop di Jogja menjadi ajang pamer fashion. Menurut Mas Dika itu gimana sih? Ya kalau menurut pandangan saya kita di era yang serba modern kayak gini. Iya, serba pasti. Milenial yang Iya. apa-apa murah, serba apa-apa ada. Ya wajar-wajar saja kalau pakai kayak gitu dan contohnya kan kayak yang saya tadi bilang tadi Sleman atas juga kan baru naik Skena. ya mungkin Itu sebuah dorongan ya? ya outfit yang dipakai ke coffee shop kayak gitu. Oh. Iya wajar-wajar saja. Wajar-wajar. Tapi itu bukan buat jadi ajang kan Mas? Enggak sih. Kalau Ya, menurut cuman Mas- tampilan Kalau dirinya. saya itu cuma terasa tidak pedean aja dari dulu. Oh. orang yang berpikiran Ya, itu kan ibaratnya kayak buat apa ya? mempresentasikan diri Ya, mungkin. Ya, ya. Tapi ya enggak yang harus Jordan itu ya enggak bro ya. Itu sama Ya. sama Jordan. Sak duwene juga kan, Mas. Sama sakit. Tapi selain ajang fashion nih Mas, biasanya orang-orang yang lagi ngumpul tuh malah live masing-masing. Ya, malah Berarti kan dia nggak sibuk- menghargai Ya, orang yang di depannya secara tidak sibuk langsung. dengan HP-nya Nah. sendiri kan, Gus. Padahal kan tuh bertemu. Biasa kan di coffee shop bisa ngobrol, entah itu curhat. itu menurut saya tuh lebih ke yang
perempuan juga kalau gitu ya. Perempuan. Oh, Itu ya. Genetik mas. Genetik Ya berarti. itu kan Gender. cewek kan jadi dengan nasi dan yang lain. Chan. Ah. Dan itu memang betul kata Mas Dika tadi cewek. Iya sih. Ada soalnya. Ada. Temanku ada yang Siapa tuh? nantilah sana. Yang lain. Mas sedikit break dulu kok. Masnya kalau ngomongin kejelekan wanita kok semangat banget. Ada apa ini? Antusias banget ya. Iya, itu kan bukan kejelekan Mas, cuman kayak ngopi cuman live. Nah kalau misalkan di post di Instagram di tempat kopinya itu positif atau negatif menurut Masnya? Kalau menurut saya ya wajar-wajar saja. Wajar-wajar aja. Ya itu kan ya setahun ini kan juga buat kayak gitu. Menjadi sebuah memori juga ya Mas. Secara tidak langsung dia mempromosikan ya. budaya kopi shop itu ya. Iya, kalau mungkin kalau baru caper loh sama siapa di sini. Kayak update terus ya berarti ya. Tapi ya Berharap di DM gitu kan Mas. Berharap di reply. Nyatanya enggak. kalau enggak ya dulu. Ingin berkata kasar. Saya Mas Adi Ustaz mas. Apa lagi nih Mas? Wah, kok ada lagi Mas? Yo, ben podo setara. Oke. Bintang tamu kita ini banyak terus Gus. Iya, dari tadi ya. Oke, dari sudut pandang Mas Dika nih sangat menarik. Dari sudut pandang penikmat kopi nih sekarang Dari sudut pandang. Apa sih mas ya? Dagang kopi. Mas, tak apa-apa tak jawab. kan ini sudut pandang dan Iya, sebuah subjektif, pendapat ya, dan itu subjektif. menurut saya nggak apa-apa Mas, Subjektif. sah-sah aja. Kan mas, kalau dari saya mas ya, ada dua tipe orang kopi. Satu penikmat kopi, Ya, dan dua pecinta kopi. ya. Penikmat kopi adalah mereka yang datang ke suatu tempat yang menjual kopi. Entah karena datang itu karena kopinya, bangunannya, ekosistemnya, atau apapun itu. Ya. Dan pecinta kopi, mereka yang datang kemanapun untuk menikmati kopi dan memfitrahkan apa itu kopi. Itu mas, ya, kalau menurut saya ya. Dan bagaimana cara saya menanggapi mereka yang berekspresi seperti itu, ya itu sah-sah saja. Cuma sedikit mengomentari, mengekspresikan diri itu adalah ketika kamu mengekspresikan diri dengan apa yang kamu punya, tidak dengan mengikuti tren yang sedang ada. Soalnya Berarti banyak mas nih. prinsip diri ya Mas kalau kayak gitu. Iya. Memegang keteguhan diri. Aku ya aku. Aku nggak pengen jadi kayak orang lain gitu ya Mas. Iya. Belum apa enggak Mas aku, Mas? Apa? Belum apa enggak? Boleh. Gimana? Tuh yang Pemutaran tuh. mempersetan apa tadi? Ya Enggak ikut yang lain. benar. Kalau kayak gitu tuh ya kita harus mengikuti zaman biar ibaratnya teknologi apa outfit gitu biar kita tuh paham, tahu. Biar gak dikira apa sih kalau ketinggalan zaman istilahnya? Nolep. Nolep. Kemunduran. Ya. Kemunduran. Sebenarnya buat konten juga nggak apa-apa, nggak harus Nggak harus nggak harus diterapkan juga ya. Tapi lu yang ekspresi kok harus validasi sih mas. Berat ya Mas. Kalau menurut saya ki yo pasti ada pikiran haus Ya, validasi ya. dan Pasti ada ada. pikiran untuk mengekspresikan. Itu menurutku yo pasti semua yang termasuk saya Mas. Contohnya saya aja. Yo kayak gitu emang ya buat presentasi diri sama yo aku loh ke coffee shop lah apa. Iya, Tapi biasanya kan kita dikomentari sama temen kan kayak lu ngapain sih kesini pakai sepatu? Kayak ngopi doang. Ya, tapi kalau aku bodo amat. Iya, bodo amat sih. Iya, soalnya baik kalau di coffee shop tuh juga nggak melulu tentang nge-live, nggak yang lain. Di situ juga produktif bro. Di situ juga banyak saya menjumpai melihat banyak yang bawa dagangan di situ, bawa dagangan sepatu, kayak jaket kayak gitu. Kacamata, fashion ya. Bawa ke coffee shop sambil nongkrong. Nah, nanti yang lain bisa lihat. Apa COD tahu. berarti Mas. Ya mungkin kayak gitu bisa. Kayak Mutualisme. iya. Nah. Kayak aku punya usaha kacamata, aku titipin di kopinannya Mas Dewa. Oh, di etalase depan ya. Kalau enggak ya aku sendiri mamanya aku punya usaha apa itu lah tak bawa ke coffee shop gitu kayak sepatu. Itu berarti kan jadi contohnya membawa sepatu yang baru ngetren sekarang tuh. Contohnya dogmat kayak gitu. Iya. Dogmat ya. Bawa kan nanti bisa tertarik ya. Punya belum punya dogmat yang kemungkinan kan nanti bisa ini. Balik lagi simbiosis mutualisme. Yes. Jadi enggak perlu tentang yang terus. Nah, kalau kacamata gini termasuk fashion nggak Mas? Flying Dutchman mas. Flying Dutchman. Dutchman. Apa Mas? Flying Dutchman. Itu apa artinya Mas? Sport mobil mas.
Tapi aku nggak merhatiin kacamatamu Wil dari tadi. Aku merhatiin sepatumu. Anjay, menyala. Kok hobi banget. Itu beli di mana sih, Wil? Lightning McQueen ya? Aku kayak pengen gitu, kayak iri. Bentar, aku benerin kacamata Iya. dulu Gus. Siap, Wil. Tanya sepatu Pak tadi. Iya, tanya sepatu. Ini sepatu tuh belinya second. Nike, tapi kayak Nike. 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 Bener kan Mas nyebutnya Nike? Sepatunya Mas ya Nike. Iya. Kalau aku pengen itu belinya di mana, Mas? Ini tuh belinya di buat nonton di rumah kalau mau pengen sepatu second tapi masih bagus, berkualitas, like new dan bisa dapat bonus banyak, dapat diskon. Second loh ini tapi kayak lihat deh, kayak baru kan. Iya, aku kayak pengen langsung beli gitu. Ini buat Yang ngopi. pastinya original ya. Oh pasti. Original kali Mas. Original kali. Oji. Oji. In the house. Mas. Di mana, Mas? Aku pengen beli nih. Sudah nggak tahu Gus. Di mana, Wil? Buat nonton di rumah mau beli sepatu second yang baik, yang bagus, cuma di Bersinar Thrift Shop. Bersinar Thrift Shop. Iya. Kayaknya tepuk tangan. Kayaknya aku pernah ngecek di Instagram yang logonya keranjang gitu bukan sih? Iya, bener. Ya, Nah, iya keranjang. kan? Yes. Oh, beli di situ kamu. Itu kayak silau. Bersinar. Bersinar. Ya, tambah kece. Lihat outfitku, Mas. Nah, Jalan dong, jalan. Sambil diflashin dong. buat teman-teman, saya ingatkan lagi kalau mau beli sepatu di @bersinar thrift shop. Itu nanti langsung ada katalognya yang pasti nggak hanya satu merek. Ini kayak punya saya Nike, mungkin ada merek lainnya, Adidas, Vans. Dallas. Bata. Itu beli di tempatnya Mas Gandung, Mas. Itu ada Mas Gandung. Mas Vendela ada nggak, Mas? Hah? Vendela. Loh, ini Wah, ini loh Mas. Ini kan contoh dari Bersinar Thrift Shop. Oh, ini punya Bersinar Thrift Shop. Yes, lu baru sadar, Gus. Baru sadar. Gimana sih, Gus? Nih, Nike. Sepatu anak-anak zaman sekarang. Ya, sama kan, Mas? Oh, ini masih kayak baru kan, lihat kan? Iya. Nanti dapat box juga. Mas ini naik aerobik ya? Wih, salah. Oh, Salah. Oh, itu air terjun, Mas. Salah. Oh, salah lagi. Yang bener apa? Aero Street. Salah. Itu brand lokal. Kita ya Pos-pos. di Bersinar Thrift Shop ada brand lokal juga. Kalian juga jangan meremehkan brand lokal sekarang. Lokal brand. Sekarang baru naik. Kita pokoknya support lah semua usaha. Ya. Itu tadi saya ingatkan lagi di @bersinar thrift shop. Oke, Will. Kita udah menarik banget nih. Menarik pembahasannya. banget Dari tentang yang viral-viral. dunia coffee shop menjadi Ajang fashion. ajang fashion. Nah, kita next time bahas apa lagi nih, Will? Mungkin kita akan challenge dulu gimana? Dari kan kita ngobrol mulu kayak Ngobrol terus Kak. bosen pasti bosen. nonton di rumah. Gimana? Udah siap Udah ikut siap challenge, challenge nih? Mas Dika, Mas Dewa? Nah, kepo kan? Penonton di rumah pasti kepo kan? Iya, Udah, kita pastinya. langsung Langsung aja kita habis ini kita siap-siap dulu buat challenge dan tentunya jangan kemana-mana. Kok itu berdiri, Mas? Yo kan kayak di TV. Tak kira standing party Mas. Wah, ini kondangan, Mas. Duduk aja, Mas. Nyantai aja. Nyantai, we. santai. Oke. Ngapain, Mas? Yaudah, penonton di rumah, jangan kemana-mana. Tetap di Klana Talk Show Karena setiap yang berkelana pasti berbuah cerita. Kembali lagi di Klana Talk Show Karena setiap yang berkelana. pasti berbuah cerita. Oke, kita langsung aja lah, Gus. Kita udah di penghujung acara nih. Udah di ujung acara juga, kita langsung challenge, yaitu nama challenge-nya challenge Latte Art. Masih dengan kopi juga. Kita Masih main dengan kopi juga. challenge latte art. Biar ada sedihnya gitu. Iya, dan kayak di foto keren. Iya, biar keren. Langsung aja yuk sama Mas Dewa. Tiba-tiba Sebagai pedagang kopi. Oke. tiba-tiba ngelatih ya Mas ya? Iya, Mas. Boleh dong, Mas? Diajarin dulu. Tapi Mas, sebelum diajarin aku mau nanya. Sebenarnya Apa latte aja? art itu seninya apa sih? Gini Mas. Gambarnya atau di cara pembuatannya?
latte art itu yang penting rasa kopinya. Urusan latte, Urusan itu bonus. gambar, itu bonus. Bagus. Yang penting rasanya dulu. Langsung Gus ini udah disiapin. Boleh dong dicontohin dulu Mas Boleh. sebelum kita nanti nyoba sama Gusti. Mau battle aku sama Gusti. Mas Dika kan nanti boleh dong Mas Dika menilai. Iya, kan menilai. udah Mas Dika menilai. ke shop, sering lihat latte art yang bagus gimana. Nah, Ya, bentuknya jadi biasanya udah gambaran saya, Mas, ya? banyak. Iya, gambar Ansa, aku gambar meh gambar Tulip, tapi nanti mesti ora tahu. Rata Tak gambar ati wae ini. Nganu Mas, burung Garuda. Wah, Garuda Garuda ini. Oh, requestnya hati ya Mas? Emang ada apa dengan hati? Yo gak aruh Mas, yo uang-uang kan masih yo ono lah Mas lah katanya. Request hati ini gini ya Mas? Ya udah langsung Mas, gimana Langsung, sih Mas. Ajarin. caranya? Jajal saya Mas, ya kan ngefum ya? Ya itu Ngefum. susu ya Mas. Nah, Ini susu susu. kental manis. Sebenarnya pakainya fresh milk, cuma karena aku manual brew ya mainnya ya. Jadi aku pakai alas seadanya. Yang penting bisa bikin pun, jadi aku pakainya susu kental manis. Ini kan ngefum banget ya Mas ya? Ngebubble ya, ini diketok dulu. Nanti biar nggak ngebubble banget. Coba eksekusi Mas ya. Ada cara khusus tangannya gitu. Enggak ada sih Mas, enak-enakan aja. Oh, gagal guys. Udah gagal nih kayaknya. Jangan gitu Mas Dika. Wax. Formnya kurang sih Mas ini Mas. Suante aja Mas, cuma Kurang. tuh. Foamnya kurang aja, hasilnya kayak gini Gus. Lihat Gus. Iya. Kamera Emang tolong dong udah- lihat. Udah jago banget ya. Ini formnya ngebubble apa Mas. sih Mas? Gimana? Untuk apa ini? Ini tulip Mas. Tulip. Biasanya buat orang-orang yang kalau nggak pede mau ngasih bunga langsung ya, ajak ke kopinan, minta sama barisannya, Mbak mau tulip, langsung kasih. Kalau nggak suka sama kopi gimana? Hah? Paksa Mas. Paksa Mas. Cinta harus memaksa Mas. Gimana Gus? Keren ya Mas Dika. Keren banget Mas Dika. Kayak jadi panutan tiba-tiba. Ah enggak Mas. Keren, keren, keren. Keren sekali. Tulip gimana? Kita mau coba? Ayo, Bel. Coba. Kita harus coba sih. Nggak pede aku Gus. Aku harus nyiapin Kayak seenggaknya pengalaman. harus nyiapin cakraku dulu buat Coba gimana tuh cara ngisinya? Saya kalau Ultraman ya Mas. apa Mas? Gue banji kocak karena Ultraman. Dia saya. tulit-tulit Mas. Wah, tulit-tulit toh, tulit-tulit. Tulit. Nambah billing karo ya operator ya. Apa? Diputus kalau aku. Nggak diputus Mas. Lebih tepatnya ditinggal. Gamon. Kok gamon Mas? Bisa nih. Lanjut. Lanjut, Mas. Gimana nih persiapannya tadi? Kruklana udah siap belum? Oke Gus, kita langsung mulai challenge. Tapi mau sulap dulu. Sulap dulu. Tadi kan cuman buat satu gelas contohin Mas Dewa. Oh ya. Hidungin enggak? Ngapain tuh? Baca mantra. Wesi. Wesi. Langsung hitungin Gus. 1, 2, 3. Set. Nggak spesial juga. Gak spesial juga sih. Biasa aja sih. Langsung kita battle berdua. Berani nggak Gus? Gas, Will. Challenge latte Mumpung art. ada pembuat kopinya. Dan penikmat kopi yang tentunya minta tolong nanti menilai ya Ya. dari hasilku sama hasilnya Gusti. Oke. Lu dulu ya Gus, lu dulu. Berani nggak? Minta tolong Mas Dewa gimana tadi? Ini Mas, pegang dulu Mas. Pegangnya ada cara ini nggak? Enggak, santai aja kayak megang tangan perempuan gitu. Nah, pakai Deg-degan, jempol, Mas. pakai hati. Ini diketok dulu nanti. Berapa kali biasanya tuh? Tergantung bubble-nya sih Mas. Udah, pegang. Seenaknya Ketok lagi aja. Enggak usah. Oh, nggak usah udah ya tadi. Seenaknya aja, yang pegang. Alurin. Muter Muter, dulu. Muter. Kalau udah kerasa ada yang ngental, terus. Kalau udah yang kerasa ngental, Naikin. bikin. Diputar lagi coba. Aduh, Cok. Langsung aja. Berhenti dulu. Stop. Sur. Lihat Gus. Gagal. Gagal. Enggak gagal Mas. Ini seni Mas kayak gini Mas. Ini seni. Ini kalau kamu foto kamu jual, lakuin ini, Mas. Langsung Ini aku aja masa Mas. ngeremehin aku ya? Enggak Mas serius Mas. Ini Langsung Mas, aku ini aja, seni. langsung aja. Coba, Will. Oke. Susah sumpah, Will. Kelihatannya gampang tadi. Dia kelihatannya kan muter kayak set coba. Pakai yang ini ya, coba. Akan aja. Jangan dieksekusi. Boleh lihat nggak, Will? Boleh. Gini, kan muter kan Mas. Tadi gimana? Mutar, terus.
Wis ketok krasa nondapan, sikat, libas. Gak bakat kita Gus. Gak banget gitu. Iya Mas. Trainer mas. Memang perlu mas. Langsung tarik. Sur. Tarik apa nih Mas? Alah. Bisa nih, benerin punyaku. Gitu mas. Oh. Mas punya aku kok nggak di? Ini love mas. Oh ya Mas ya Mas. Ya. Masa pilih kasih ya? Enggak sih. Dah, dah. Aku nggak diajarin. Langsung dinilai aja. Bagus mana menurut Mas Dika sama Mas Dewa? Tadi ini ada kecurangan ya, Mas? Ya siap. Nah, nih. Dah Mas. Pilih yang mana? Punya aku apa punya Gusti? Dari kalian berdua. Iya. Kalau nggak pilih nggak apa Mas. Berarti nggak ada yang menang. Berarti Nggak jelek pilih, semua. Nggak pilih. Tapi lebih mengapresiasi kemajuannya Mas Gusti. Kenapa tuh? Kok Karena bisa? tanpa bantuan sih mas. Iya, udah effort toh. Ini Mas kan Dewa? kurang. Pilih siapa Mas Dewa? Perihal seni bagus ini mas, cuma perihal mental bagus masnya. Terharu banget aku. Wil. Berarti disimpulkan kok yang menang aja dulu ya. Terharu banget aku. Aku emang sering kalah. Hmm. Tapi sayang juga kita Sayang udah juga sih. di penghujung acara Gus. Kita bakal teman-teman yang di rumah. Iya, pasti bisa mengambil pelajaran dari Iya. nonton ini. Boleh dong Mas kasih motivasi dikit? Mas Dika mungkin. Dari Mas Dewa dulu Aku tak aja. nyeruput kopi dulu. Wah, boleh. Seruput ada suara. Aku boleh nggak ini Mas? Oh, boleh. Boleh, Mas. Saya mencoba ya, kan tadi udah milih kamu. Ini sekarang. Oh karena ada love-nya ya mas ya, latihnya love ya. Nanti hati saat Mas. Ah, Udah Mas langsung motivasinya apa? yang Mas Dika, Dari Mas Dewa aja. Mas Dika langsung aja. Mungkin tetap berani. Buat anak. Ya motivasinya buat anak-anak muda tetap berkreasi ya, terutama di musik dan yang lain-lain. Nggak usah malu kalau jualan kayak outfit kayak gitu di coffee shop. Oke. Dari Mas Dewa mungkin? Aku ora pinter ngei motivasi Ya. mas, aja meneh jangan ya. Jadi sak kecekel ya. Jangan takut buat berseni, jangan takut buat berkarya, apalagi di bidang kopi. Ojo wedi dadi wagu, ojo wedi dadi sederhana. Mulailah dengan yang kamu mimpi, jalani apa yang kamu yakini. Keberanian yang menyelamatkan. Itu lagi. Kesimpulannya dari Mas Dika dan Mas Dewa, berani mencoba hal baru, Ya. berani mengambil keputusan, dan keberanian yang menyelamatkan. Oke, terima kasih penonton di rumah sudah terima kasih. menyaksikan Kelana Talk Show. Kita dapat motivasi. Terima kasih buat Mas Dika, Mas Dewa sudah Terima kasih, Mas. Makasih, menyempatkan, makasih, sudah makasih. memberi wejangan. waktu. Iya, Jauh-jauh dari Klaten. Enggak ada yang kelihatan mas. Prambanan ya. Kalasan. Oh, Prambanan Kalasan. Oke deh Gus, kita pamitan dulu sama penonton di rumah. Buat penonton di rumah, terima kasih ya sudah menyaksikan kami. Kembali lagi besok di Kelana Talk Show. Karena setiap yang berkelana pasti Berbuat cerita.